Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngebacain komentar-komentar kalian yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih sama teman-teman, karena di siang hari ini ternyata saya nggak bisa live streaming gitu. Katanya exceeded your quota katanya. Kok bisa kayak gitu? Ini pakai OBS. Terus saya coba pakai YouTube untuk live stream. Ternyata kameranya nggak bisa diakses teman-teman. Why gitu. Nggak ngerti saya. Belum ditransisiin. Nggak ngerti saya teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke TKP. Saya mau ngebacain komentar-komentar teman-teman yang udah masuk di sini. Seperti yang ini. Dari teman kita yang namanya adalah Cah Teknik, Elko buat cadangan katanya. Kemudian kata Diamond Dog, box gede kalau outpower kecil ya sama aja bohong. Ya betul banget itu bang. Kemudian dari ayah Alfarisi, sama tuh saya punya home theater, merek nggak jelas juga, sampai bingung liatnya. Terus dari ayah Alfarisi, oke, gitu. Thanks bang, bang ayah Alfarisi. Kemudian dari Tahrin Bengkulu, gimana caranya mengetahuinya mas? Oh, gimana caranya mengetahuinya mas? Barangnya yang mati atau rusak atau terbakar. Ada di video panjang saya bang. Di video panjangnya itu tayang tadi malam. Bang Tahrin Bengkulu bisa cek aja di channel Teknisi Digital. Lihat di daftar video, di tab video ya, yang baru aja dipublikasikan beberapa jam yang lalu. Nah tonton aja bang di situ. Video yang panjang ya. Di situ saya tunjukin cara ngecek resistor yang terbakar itu. Kemudian dari Diet Divian, hindari debat dengan orang bodoh, hasilnya malah ngegas harian, cek jalur, ketemu rusaknya cuma solder ulang, bisa-bisa bayarnya terima kasih doang. Apa maksud lu nih? Kemudian dari Miss Wan Zanayah, Miss Miss Man Zayanah, saya pernah bos merek Aiwa. Merek Aiwa ada juga ya ternyata ya. Saya pikir cuman merek-merek yang abal-abal yang kita nggak pernah dengar nama mereknya. Makasih Bang Miswan Zayanah yang udah sharing pengalamannya di sini. Kemudian dari Ipil Rembes, apakah memang kipasnya nggak menyala di home theater LG HT805 Nudis? Kipasnya itu nyala ngikutin panasnya heatsink kayak gitu, panasnya mesin. Jadi kalau misalnya mesinnya belum panas dia nggak bakal nyala. Kemudian dari Eka Lara, dari Eka Lara itu hanya sebagai penyeimbang berat. Iya betul banget. Kemudian dari Prasetya, supaya nampak wow gitu sepintas, ternyata setelah dibongkar baru kelihatan. Betul, saya setuju. Kemudian dari Multiteknik RRR, itu alasannya kotak cor-coran batu supaya berat, supaya dikira beratnya trafo. Iya betul banget itu Bang Multiteknik RRR. Itu alasnya kotak cor-coran batu supaya berat, supaya dikira beratnya trafo. Kemudian dari Adi Eoy, Bang punya aku sama seperti itu, kendalanya hidup mati apanya ya bang? Hidup beberapa menit mati, terus hidup lagi, kayak gitu terus. Itu ada semacam kayak ada yang lost kontak gitu. Coba aja solder ulang bang. Ini deh, ada elko itu, elko yang gede-gede itu ganti aja semuanya bang. Itu kayaknya ada yang lambat, elkonya ada yang setengah mati tuh kayaknya. Biasanya kalau elko setengah mati memang kayak gitu dia agak lambat ngeresponnya. Punya saya pun ternyata ada yang kayak gitu, dia lambat banget ngeresponnya. Itu ditunggu beberapa menit tuh baru hidup. Sepintas dikira rusak, padahal dia masih mau hidup. Besoknya ternyata kayak gitu lagi. Berarti ada beberapa buah elko yang
perlu diganti di situ. Ganti aja elko-nya bang. Kemudian dari kasihan dari Ridwan Aswaru, kasihan yang beli. Iya bang, memang kok gitu ya, dia tega ya. Kemudian dari Ridwan Aswaru, yang beli kena tipu. Kemudian dari Dream Lighting, cuma untuk memberatkan power om, penjual tidak jujur itu, ntar dijual mahal karena double trafo toroid dan pakai toroid super karena beratnya beda dengan yang lain. Iya, memang kan trafo toroid itu memang berat ya, tapi kalau kita bongkar ampli terus isinya cor-coran sama trafo toroidan itu kan kita kecewa gitu. Sebagai teknisi, sebagai orang yang tahu trafo toroid, kita kecewa tuh. Ternyata beratnya ampli itu bukan berat toroid, bukan berat trafo, tapi ditambah juga berat cor-coran. Oh my god. Ternyata praktek seperti itu masih ada di barang-barang elektronik ya teman-teman. Kemudian dari Samkan, terus cara baterai CMOS gimana bang? Cara baterai CMOS di video shorts, akibatnya kalau baterai CMOS rusak pada laptop. Terus cara baterai CMOS gimana bang? Buka ini bang, buka laptopnya, dibelah semua bagian bawah itu, maksudnya dibongkar semua. Itu biasanya nanti ada 3 lapis ya. Lapisan bagian atas keyboard, lapisan tengah itu mesin atau motherboard, yang bagian bawah casing belakangnya, harddisk dan lain-lain. Nah, di bagian belakang itu nanti kalau kita buka casingnya ada baterai kayak baterai jam. Nah, itu lepas saja, tungguin 5 menit terus pasang lagi. Cara ngeresetnya cuman kayak gitu kok. Kemudian dari Ardino, terima kasih atas pencerahannya bang, mohon maklum karena baru belajar sebagai pemula. Gak apa-apa kok bang, kita juga sama-sama belajar. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Saya udah kenal elektronik itu dari saya masih kecil, jadi sampai sekarang pun saya masih tetap belajar gitu. Gak ada barang elektronik itu yang kita gak belajar bang, semuanya belajar. Terus teknisi yang ngajarin saya dulu pun dia selalu bilang gak ada teknisi yang lebih pintar daripada teknisi yang lain gitu. Yang ada kita tuh setiap hari harus selalu belajar kayak gitu. Kayak gitu ya bang Ardino, tetap semangat belajarnya, saya juga masih belajar. Kemudian dari Ayah Al Farisi, cuma pemberat tipuan biar disangka power badak. Itu betul banget tuh, setuju saya, setuju. Kemudian kata Ketut Mulyadana, bang ada nomor HP-nya? Ada bang. Bang Ketut, cek aja di channel ini, terus lihat di about atau tentang, di situ ada link untuk WhatsApp saya. Kemudian dari Gito Sugito, betul sekali mas, saya juga beli transistor 1941 plus pasangannya 10 pasang. Saya pasang panas sekali mas, katanya. Iya. Oh jadi abang pasang di situ ya? Hati-hati bang. Kita harus teliti, harus ini dulu. Harus hati-hati. Kalau ngejumpain kira-kira ada ampli yang kira-kira itu ampli ada unsur tipu-tipunya di dalam rangkaian komponen, di dalam rangkaiannya itu. Nah biasanya jalurnya juga bermasalah, jadi kita harus hati-hati banget. Panas banget itu berarti ya jalurnya salah, gimana ya teman-teman, kayak arus listrik yang korslet gitu kan, akhirnya panas. Kemudian dari Raptor USA, apa nggak panas om resistornya? Resistornya nggak panas bang, cuman ampernya yang lewat itu kecil banget, jadi nggak bisa dibuat nyaplay tegangan power amplifier. Kemudian dari Ender Yuva, punya aku seperti itu, saat dimatikan masih bunyi jeduk, tapi saya pindah ke power yang satunya nggak ada masalah, normal-normal aja. Kira-kira apanya ya? Suara jeduk itu di video suara jeduk saat speaker dimatikan, coba bypass PSU. Punya aku seperti itu, saat dimatikan masih bunyi jeduk, tapi saya pindah ke power yang satunya nggak ada masalah, normal aja. Kira-kira apanya ya? Gini, pastikan waktu mematikan ampli volumenya tuh diminimalin gitu, karena kalau volumenya nggak diminimalin dia pasti suara jeduk juga.
Terus jangan lupa dikasih kapasitor di itu, di saklarnya sekitar 400 volt 104J. Nah, pasang aja di situ supaya ngilangin jeduk waktu pertama kali di on kan. Terus jangan lupa kasih speaker protector ya Bang Ender Yuva, supaya suara jeduknya juga hilang dan supaya arus DC itu nggak masuk ke speaker. Kemudian dari Viga Official, ini headset Bluetooth saya suara ada tapi suara kita nggak masuk. Contohnya lagi voice note nggak bisa, kenapa tuh kira-kira device? Rexus S7 Pro. Headset Bluetooth saya suara ada tapi suara kita nggak masuk. Contohnya lagi voice note nggak bisa, kenapa tuh kira-kira device Rexus? Coba diupdate dulu OS dari Androidnya Bang. Terus yang kedua, cek dulu nomor seri Bluetooth antara Bluetooth HP sama headset Bluetooth. Sama enggak? Kalau versinya beda, penyebabnya karena versinya beda. Jadi kita harus cari headset yang versinya sama yang ada di handphone, versi Bluetoothnya. Kemudian dari Sulaiman Aiman, itu apa enggak kebalik Bang? Kata Slamet Mulyono, ikut nyimak Bang. Kata Adi Oyong, kalau pakai multimeter digital nggak apa-apa kebalik. Nanti di display multimeternya ada tanda minus, berarti kebalik. Masih aman untuk multi digital. Tapi kalau pakai multi analog bisa bikin rusak jarum multi. Nah ini bagus banget ini jawaban dari Bang Adi Oyong. Emang kayak gitu. Jadi Bang Sulaiman Aiman itulah yang disampaikan sama Bang Adi Oyong. Jadi kelebihan dari menggunakan avometer digital itu seperti itu. Kalau kita kebalik ngukurnya, avometernya nggak bakal rusak kayak gitu. Tegangan yang ditunjukin sama avometer meskipun kebalik itu sesuai atau sama tegangan komponen yang kita ukur, nggak terbalik menggunakan avometer digital. Oh gitu Bang. Oke, makasih Bang, sama-sama. Oh ini balas Bang Adi Oyong ya. Kemudian dari Nejoh, itu mata solder ukuran berapa ya Bang? Waduh, mata solder ukuran berapa ya? Berapa mili ya? Segede paku 1,5 inci gitu loh teman-teman. Diameternya berapa saya lupa. Kemudian dari Sir Suparno, kalau pakai 4 speaker 8 ohm gimana ya Om? Kalau pakai 4 speaker 8 ohm gimana ya Om? Nah, kata Bang Hamdani Channel di seri dulu lalu di paralel. Nah, itu betul tuh. Kita harus perhatikan impedansinya ya, teman-teman. Jadi sebetulnya udah saya tunjukin sih di video beberapa tahun yang lalu di channel Teknisi Digital, juga udah ada saya bikinin gimana cara kita merakit speaker supaya kita mendapatkan impedansi yang pas. Kita misalnya mau menggunakan speaker yang impedansinya 8 ohm. Gini, kalau misalnya pakai 4 speaker Bang Sir Suparno, kalau 4 speaker itu kalau di seri semua berarti kan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 berapa tuh? 32 ohm. Itu coba dites nyalain pakai ampli, nggak bunyi suaranya, berdengung. Ada nggak berdengung ya, apa tuh? Ngendap gitu suaranya, kayak ada di bawah tanah gitu, kayak ada di basement. Dengerin dari atas. Kan suaranya hampir-hampir hilang tuh. Jadi supaya dapat impedansi 8 ohm 4 speaker itu ya bener di seri lalu di paralel. Gimana caranya nanti saya tunjukin linknya ya, atau saya buatin video baru deh, atau saya tunjukin video yang lama kemarin. Kemudian dari kegiatan harian, kemudian dari QWERTY AZX, betul Bang, ada juga dijual terpisah komponen dan mata soldernya. Bagus lagi kalau kabelnya diganti juga. Ada biasanya bekas TV rusak. Iya betul tuh Bang. Kabel steker yang paling bagus itu biasanya kabel yang dari pabrik. Contohnya kayak kabel steker dari kipas angin, TV bekas gitu. Yang bagus tuh sebetulnya memang TV bekas, itu kabelnya bagus. Itu kalau dipakai untuk gantiin kabel solder, wah yakin saya hasilnya jos. Kemudian dari Wawan aja, ya sudah pakai aja yang mahal, nggak usah ganti mata soldernya. Kata Adi Cubek, Pak saya punya power tone controlnya dengung, pakai cara apapun tetap dengung.
Kok bisa ya? Coba ganti tone kontrolnya bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kemudian dari Ipung, rencana mau rakit SOCL pakai final TIP 3055 2955 10 set per mono. Trafo 10A 32 volt. Tapi TR yang beredar kebanyakan KW, nggak kuat kasih setrum besar. Tidak sesuai data sheet. Nah iya itu betul banget tuh Bang Ipung. Betul banget. Nanti kita mau beli yang harganya mahal, khawatir kita jangan-jangan kita ketipu tuh transistornya. Palsu nanti jangan-jangan udahlah mahal, ketipu lagi kan. Coba beli di, kalau nggak yakin beli di toko-toko yang kira-kira nggak nggak recommended. Coba cek aja di software website yang ngejual komponen, website khusus ya dari pabrik gitu yang ngejual komponen. Biasanya sih dapat yang asli. Kemudian dari Tono Arismono, saya udah ganti semua elko yang di blok vertikal tapi gambar tidak keluar, cuma ada garis 3 warna dan suara. Apalagi yang mesti diganti bos. Bang, kalau keluar, ini gampang loh bang, Bang Tono Arismono. Kalau misalnya keluar gak keluar 3 garis warna, gambar pelangi kan, warna pelangi kan biasanya, atau mirip-mirip gitulah. Itu artinya IC vertikalnya rusak bang. Udahlah ganti aja IC vertikalnya, pasti sembuh tuh. Tapi jangan lupa juga ganti elko pump up. Biasanya tuh sekitar 35 volt 1000 mikrofarad. Itu harus diganti supaya gambarnya nggak ngelipat. Ngomong-ngomong udah berapa lama saya bikin konten? Baru 16 menit rupanya. Saya pikir udah lama banget. Terus dari history, bang, audio videonya tolong diperbaiki bang. Oke, itu kemarin cuman nunjukin komentar aja sih. Akhirnya videonya tuh sekarang udah saya coba perbaiki. Ya video yang lama nggak bisa diperbaiki ya. Maksudnya saya bikin konten yang baru. Nah kayak gini lah bang history akhirnya. Saya bisa ngobrol langsung seperti ini, nunjukin saya, nunjukin komentar teman-teman juga kayak gitu. Kemudian dari Jufri Susanto, pengalaman saya solusinya ganti semua potensio plus potensio geser, masalah terselesaikan. Wah thank you banget Bang Jeffrey Susanto. Saya juga sebetulnya curiga sama potensio geser itu. Saya khawatir jangan-jangan dia memang udah rusak gitu ya. Masa nggak normal gitu. Udah diperbaiki sana sini, bagian yang penting udah diperbaiki, komponen-komponen yang rusak udah diganti, tapi tetap aja kayak gitu. Karena belum ganti potensio geser. Kemarin saya mau ganti potensio geser tapi kayaknya biayanya bakal membengkak. Jadi yang punya ampli kayaknya mikir-mikir kayak gitu. Kemudian dari dunia anime, masa? Iya. Kemudian dari Vicky Tova, kalau buat telepon ada suaranya, tapi kalau nonton YouTube atau putar musik nggak ada suaranya. Itu kenapa ya bang? Padahal volume udah digedein. Coba bang cek dulu versinya bang. Cek versi dari Bluetoothnya sesuai sama instruksi yang ada di video itu. Kalau memang versinya beda, coba diupdate dulu OS dari handphonenya supaya versi Bluetoothnya juga mungkin update. Kemudian coba kalau misalnya beda nomor versi Bluetooth di headset Bluetooth sama HP, ya mau nggak mau kita harus ganti headset Bluetoothnya kayak gitu, karena itu kan versi yang lama, dia udah nggak kompatibel lagi. Kemudian dari Haidir NH, WK. Dari Tommy Kenzi, pakai lampu model lain work nggak bos? Itu saya belum pernah nyoba bang, karena saya cari-cari di toko komponen elektronik di dekat bengkel saya itu saya nggak nemuin lampunya. Terus dari Yudi Leonardo Modok Yudi, bang kalau penyebab speaker aktif DAT 15 inci kali 4 tidak bunyi bagian kiri atau pasif mati, kira-kira apa penyebabnya ya? Kira-kira apa penyebabnya bang? Kata Sherwin, coba ganti kabel sama solder ulang mas. Bang kalau penyebab speaker aktif DAT 15 inci
kali 4 tidak bunyi bagian kiri atau pasif. Yang bagian pasif mati. Kira-kira apa penyebabnya? Saya sih sebetulnya curiga sama transistor penguat akhir, Bang. Abang lepas saja transistor penguat akhirnya semuanya. Coba cek satu persatu, bandingkan antara transistor satu sama transistor yang lain. Kalau misalnya biasanya sih ada yang rusak tuh. Bukan kalau misalnya, biasanya sih ada yang rusak atau beberapa rusak. Ganti aja transistor penguat akhir. Speaker aktif itu sering banget rusak di bagian transistor penguat akhir. Kemudian dari Cruz Fauzi, mohon bantuannya kalau korslet kipas anginnya apa yang harus dilakukan. Korslet ya. Kalau korslet itu ini loh Bang, ganti. Kalau korslet itu ganti spool. Karena spool itu udah putus banget, positif dan negatif di dalam tuh udah nyambung. Mungkin sebelumnya dia terbakar, jadi putus terus nyambung lagi, akhirnya dia korslet. Begitu kita colokin ke arus listrik 220 volt, MCB rumah jeglek. Kemudian dari Ahmad Toto, pakai apa nih? Ini I apa L ya? Ahmad Toto lah ya. Kalau radio stereo speaker mati satu yang R, sudah saya cek, kabel normal speaker juga bagus, kira-kira apanya Bang? Kalau radio stereo speaker mati satu yang R, apa ya? IC powernya dong yang rusak berarti. Coba aja gitu, coba Bang, yang L kan hidup ya. Kabel speaker yang L itu pindahkan ke speaker yang R. Keluar nggak suaranya di speaker yang R? Kalau keluar berarti ya IC suaranya rusak. IC amplinya itu kan pakai IC ampli kecil ya. Kemudian satu lagi deh teman-teman dari Pencipta Alam. Makasih Bang penjelasannya, jadi tenang nih, baru punya blender beberapa bulan, jarang dipakai, pas dipakai bau kosong, dicek baik-baik aja sih isi dalamnya. Untuk lihat video untung kali ya. Untung lihat video ini jadi tenang sekarang. Oke, sama-sama Kak Pecinta Alam. Kemudian satu lagi ya dari Andir TV. Tadi saya ngomong satu lagi, sekarang satu lagi. Betul banget, apalagi beban besar karena terjadi loncatan bunga api. Kalau nggak salah setiap satu kafe jarak loncatan sekitar 1 mm. Oke, thank you banget buat Andir TV responnya atau pengalamannya. Teman-teman, itu dulu ya dari saya, karena saya nggak bisa live streaming kali ini. Jadi video ini bakal saya upload di siang hari ini juga, supaya teman-teman bisa tahu bahwa saya udah merespon, saya udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di channel Teknisi Digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe yang belum. Jangan lupa membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video and bye-bye.